Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau orang dalam keadaan sholat kemudian membaca ayat sajadah, di ayat sajadahnya itu di akhir surah. Nah, jadi nggak mungkin lagi meneruskan ya. Jadi di akhir surah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu menurut Hanabalah seperti Al-Alaq ya. Nah, itu Al-Alaq kan di akhir itu. Nah, itu menurut Hanabalah ada dua pilihan bagi orang tersebut. Pertama, dia rukuk kemudian sujud, dianggap rukuknya ini dianggap sudah sebagai sujud tilawah, ya kan? Jadi dia rukuk kemudian sujud. Nah, jadi tidak perlu sujud tilawah, bangun lagi baru rukuk. Jadi dia rukuk dulu terus kemudian sujud. Nah, dalam sujudnya ini sudah dianggap sebagai sujud tilawah juga di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima lam tana wa 'allimna ma lam na'lam, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu tentang sujud tilawah, dan insyaallah ini pertemuan terakhir terkait dengan sujud tilawah. Al-mawadi allati tatlubu fiha as-sajdah. Jadi ayat-ayat yang disyariatkan untuk sujud tilawah. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. 10 ayat ini semua ulama madhab sepakat. Jadi 10 ayat ulama madhab sepakat, sedangkan yang lainnya yaitu sekitar 5 ini berbeda pendapat para ulama. Nah, 10 yang disepakati oleh para ulama yaitu surat Al-A'raf ayat 206, kemudian Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 107, Maryam ayat 58, kemudian Al-Hajj ayat 18, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, Sajdah 15, dan di Fussilat 38 ayat 38. Nah, 10 ayat ini sepakat. Jadi 10 ayat ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan 5 yang lain ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Malikiyah, di dalam surat As-Sadd itu termasuk di dalamnya. Ya, tetapi menurut madhab yang lain, Hanafiyah, Syafi'iyah dan lain Syafi'iyah dan Hanabalah tidak. Hanafiyah termasuk di dalamnya. Jadi menurut Hanafiyah dan Malikiyah, As-Sadd itu termasuk yang disyariatkan untuk sujud tilawah. Nah, kemudian Hanafiyah menambahkan yaitu 3 lagi yang dikenal dengan surah ayat mufassal ya, yaitu An-Najm 52, Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Nah, 3 ini.
Nah, sedangkan dalam madhab Syafi'iyah ya dan Hanabalah ya, ini mufassal termasuk di dalamnya, tetapi yang berbeda dengan Hanafiyah dan juga dengan Malikiyah yaitu terkait Al-Hajj ayat yang 77. Jadi Al-Hajj ayat yang 77 menurut Malikiyah dan Hanabalah ini disyariatkan sujud tilawah, tetapi menurut Malikiyah dan Hanafiyah ini tidak disyariatkan sujud tilawah. Nah, mungkin kita cek, tidak tahu Quran itu mungkin masing-masing ya mungkin berbeda ya, tapi paling tidak seandainya sujud tilawah pun paling tidak para ulama masih mensyariatkannya. Biasanya kan ada tanda-tanda ya, ada tanda setelah itu untuk sujud tilawah. Nah, tanda itu apakah yang digunakan itu madhab mana? Nah, kita bisa cek saja nantinya itu. Jadi bisa cek saja. Berarti kalau 10 tadi sudah tidak ada perbedaan pendapat, semua madhab 4 paling tidak itu semuanya disyariatkan. Tapi seperti shot itu hanya Malikiyah dan Hanafiyah. Mufassal itu selain Malikiyah yaitu Al-Alaq, Insyikok dan An-Nazm. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabalah bedanya dengan Malikiyah dan Hanafiyah hanya ada di shot sama Al-Had 77. Jadi kalau Al-Had 77 menurut Malikiyah Syafi'iyah ini tidak, tapi menurut Syafi'iyah dan Hanabalah iya. Nah, ini perbedaannya di situ. Dalil yang digunakan oleh Malikiyah bahwa Al-Mufassal, An-Najm, Al-Insyikok dan Al-Alaq itu bukan bagian dari ayat sajdah tadi. Ini hadis dari Ibnu Abbas, dari Abi Dawud dan Ibnu Sakhan, yaitu lam yasjudu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minal mufassali mundu tahawuli ilal Madinah. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak sujud tilawah ya di dalam ayat-ayat surah Al-Mufassal ya sejak beliau pindah ke Madinah. Nah, ini dalilnya Malikiyah. Tetapi jumhur selain Malikiyah mengatakan bahwa Mufassal yaitu Nazm, Insyikok dan Alaq ini termasuk bagian dari ayat ya, yang di dalamnya harus sujud tilawah. Ini didasarkan pada hadis Abi Hurairah. Qala sajadana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'in saqat atau al-insyikak wa qra bismi rabbika atau al-alaq ilman bi anna islama Abi Hurairah kana sana sab'a minal hijrah. Jadi bahwa Abi Hurairah ya ini sujud tilawah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada bertemu dengan ayat sajdah di dalam surah Al-Insyikak dan juga dalam surah Al-Alaq. Sedangkan kita ketahui Islamnya Abi Hurairah itu ketika tahun 7 dari hijrah. Artinya setelah beliau hijrah. Berarti dalil dari Malikiyah ini terpatahkan bahwa Rasulullah tidak pernah sujud sajdah di dalam surat Al-Mufassal tadi ya setelah beliau pindah ke Madinah. Padahal Abu Hurairah sendiri dalam hadisnya mengatakan beliau bersama Nabi ketika membaca Al-Insyikak ya yang ada sajdahnya dan juga Al-Alaq, nah tetap sujud tilawah. Sedangkan Abu Hurairah Islamnya pada 7 hijrah, artinya setelah hijrah. Nah, ini terpatahkan dalil dari Malikiyah, sehingga menurut jumhur Al-Mufassal itu bagian dari surah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Dalam hadis lain dari Ibnu Mas'ud, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najma fasajada fiha wa sajada man kana ma'ahu ghaira anna shaykhan min Quraisyin akhadha kaffan min hasai aw turabin farafa'u ila jabhatihi wa qala yakfini hada qala Abdullah falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafiran. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca An-Najm ya kan, kemudian sujud dan diikuti oleh orang-orang lain untuk sujud, kecuali ada seorang yang sudah tua dari Bani Quraisy, jadi tidak sujud, hanya ngambil
kerikil atau debu kemudian ditaruh di dahinya, ya, di bathoknya ini. Kemudian dia mengatakan, nah cukuplah seperti ini gitu. Nah, kemudian Abdullah berkata bahwa orang ini pada akhirnya meninggalnya dalam keadaan kafir, karena artinya dia dianggap meremehkan sujud tilawah, dibuat main-main, ya kan? Cukup inilah. Jadi nggak perlu sujud, tapi ngambil debu, ya, taruh di dahinya. Nah, ini orang ini pada akhirnya yang seperti ini, ya, pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Padahal saat itu dia Islam sebenarnya. Sabian hal tatakarrara as-sajdah bitakarrurit tilawah. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, apakah sujud tilawah, ya, ini dilakukan dengan berulang-ulangnya ayat sajdah yang dibaca. Nah, jadi apakah sujud tilawah harus dilakukan berulang-ulang, ya, ketika ayat sajdah itu dibaca berulang-ulang meskipun dalam satu majelis. Jadi meskipun dalam satu majelis. Tatakarrara as-sajdatu bitakarruri tilawah indal jumhur wala tatakarrara indal hanafiyah in kanat at-tilawah li ayat fi majlis wahid. Jadi menurut jumhurul ulama, ya, meskipun ayat sajdah itu sama diulang-ulang, maka tetap disyariatkan untuk sujud tilawah diulang-ulang juga. Jadi seumpama satu ayat, ya, diulang-ulang. Nah, ini menurut jumhurul ulama selain Hanafiyah, ya. Nah, itu tetap disyariatkannya juga berulang-ulang sujud tilawah itu. Tetapi menurut Hanafiyah itu tidak selama dalam majelis satu. Contohnya majelis satu seperti sekarang. Sekarang seandainya kita baca ayat tilawah dan ayatnya itu saja, ya, satu, tidak berganti-ganti. Ketika kita baca sekali, kalau menurut Hanafiyah, maka sujud tilawahnya cukup sekali, tidak perlu berulang-ulang, ya. Dan yang terbaik dilakukan di awal menurut Hanafiyah. Jadi yang terbaik dilakukan di awal. Jadi dibaca sehingga sujud tilawahnya sekali, ya, menurut Hanafiyah, ya, dan dilakukan di awal. Sedangkan menurut jumhurul ulama yang lain tetap harus dilakukan berkali-kali, ya. Kecuali, ya, Malikiyah masih menggarisbawahi kecuali bagi orang yang dalam proses taklim, dalam proses pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan, baik itu yang membaca orang yang mengajar maupun yang diajar maupun murid, ya, maupun santri, nah, maka yang disunahkan untuk sujud tilawah hanya sekali saja. Jadi yang lainnya tidak. Karena apa? Karena menurut Malikiyah itu memberatkan, ya, memberatkan karena posisi dalam keadaan taklim, ya, pendidikan. Nah, ini terkait apakah ketika orang membaca sujud tilawah itu diulang-ulang ataupun tidak. Jadi kalau menurut Hanafiyah yaitu asal satu ayat dan satu majelis, tapi satu ayat beda majelis lagi, tetap harus disunahkan sujud tilawah secara berulang-ulang. Nah, ini terkait dengan apakah sujud tilawah ini dilakukan berulang-ulang dengan diulangnya berkali-kali ayat yang terkait dengan sujud tilawah. Kemudian ada beberapa hukum-hukum yang perlu kita perhatikan bersama, ya, terkait dengan sujud tilawah ini. Menurut Hanafiyah, pertama dihukumi makruh takrim, ya, makruh takrim. Jadi kalau sudah makruh takrim itu, ya, kalau dalam Hanafiyah itu, ya, tahrim, ya, kalau di kita sudah, yaitu meninggalkan ayat sajdah dan membaca ayat atau surah yang lain. Sama membaca surah sajdah, pas ayat sajdahnya ditinggalkan. Nah, jadi pas ayat sajdahnya ditinggalkan, hanya membaca selainnya. Nah, itu kalau menurut Hanafiyah itu dihukumi makruh tahrim. Jadi makruh yang mendekati haram, ya. Nah, karena apa? Karena itu dianggap memutus urutan-urutan, ya, urutan-urutan di dalam Al-Quran. Padahal sebaiknya kita mengikuti urutan-urutan tersebut.
Tetapi tidak dimakruh tahrimkan jika sebaliknya, yaitu membaca ayat sajadah saja, ya, tidak membaca yang lain. Jadi cukup membaca ayat sajadah, tidak dimakruhkan, ya, menurut Hanafiyah. Sedangkan yang lainnya tidak dibaca, ya, karena kan tidak menghilangkan urutan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, disunahkan, ya, ikhtisan, disunahkan. Nah, menurut Hanafiyah ini untuk memelankan, ya, memelankan sehingga pendengar tidak mendengar ketika membaca ayat sajadah, dan pendengar, ya, tidak siap melakukan sujud tilawah. Jadi seandainya kita membaca ayat sajadah, kita tahu di sekitar kita tidak siap seandainya dia melakukan sujud tilawah, ya kan? Nah, mungkin dalam keadaan hadas, keadaan najis, atau pakaiannya yang benda tutupi aurat ataupun yang lain, maka sebaiknya kita pas ayat sajadah tersebut tidak dalam keadaan keras membacanya, supaya yang orang tidak siap ini, ya, terhindarlah dari karena menurut Hanafiyah, sebagaimana kita sampaikan di awal, hukumnya sujud tilawah itu wajib, ya, hukumnya wajib. Oleh karena itu dia, kalau sekitar ini tidak siap untuk sujud tilawah, mendingan tidak diperkeras suaranya. Supaya apa? Karena kalau namanya wajib diperdengarkan keras, tahu-tahu orang tidak sujud tilawah, maka dia dosa. Nah, ini oleh karena itu ini menurut Hanafiyah. Wa yukrahu lil imam ay yaqra'a ayat sajadah fi sholatin sirriyah li alla yastabihu alal muqtadin. Juga dimakruhkan bagi seorang imam membaca ayat sajadah di sholat-sholat yang sirriyah, yang tidak jahriyah, ya, yang pelan, ya, yang tidak keras, seperti zuhur, asar, itu, ya. Supaya apa? Supaya makmum ini tidak bingung, ya. Jadi supaya makmum tidak bingung. Jadi imam baca ayat sajadah di zuhur sama asar, itu kan, terus tahu-tahu imam sujud tilawah. Nah, memang boleh, tetapi dimakruhkan ini menurut Hanafiyah. Kenapa? Karena imam jadi bingung, nggak dengar ayatnya, tapi imam kan makmum harus mengikuti imam. Nah, ini oleh karena itu menurut Hanafiyah ini dimakruhkan. Kemudian menurut Malikiyah beberapa hukum yang harus diperhatikan. Yang pertama, yukrahu al-iktisaru ala qiraatil ayah lis-sujud. Nah, jadi menurut Malikiyah itu dimakruhkan dari awal di dalam sholat, ya kan, atau di luar sholat, ya, orang itu hanya membaca surat sajadah itu karena pengen sujud, itu malah dimakruhkan. Jadi mengalir saja, membaca surat pada waktu sajadah, ya, sujud tilawah. Jadi tidak boleh dari awal, ya, menurut Malikiyah ini dari awal dia hanya pengen membaca ayat sajadah supaya sujud tilawah. Nah, ini dimakruhkan menurut Malikiyah. Bahkan kalau menurut Syafi'iyah, kalau dari awal dia pengen seperti itu dan itu di sholat, itu malah sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena dianggap dia dari awal sudah niat, ya, pengen menambah sujud, ya, kecuali pada hari Jumat subuh. Jadi kecuali pada hari Jumat subuh, ini menurut Syafi'iyah. Jadi kecuali pada hari Jumat subuh. Jadi selain itu, kok dari awal pengen hanya baca itu supaya bisa sujud tilawah, itu malah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dianggap dari awal pengen nambah satu rukun, yaitu rukun berupa sujud tadi itu. Nah, ini kalau menurut Syafi'iyah. Nah, menurut Malikiyah lagi, yukrahu li musallin ta'amudi sajadah bi ayyaqra'a ma fihi ayatuha bi faridah walau subhi jumal al masyhur. Bahkan menurut Malikiyah, seandainya subuh Jum'ah pun, ya, tetap makruh kalau sengaja membaca itu jika di sholat yang fardu subuh, ya, sholat subuh. Ini menurut Malikiyah.
ya. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Artinya menurut Malikiyah, kalau sengaja hanya membaca satu surah itu dan sengaja pengen niatnya sujud, ya bukan memang ditujunya itu sujud sengaja, nah, maka itu menurut Malikiyah dalam pendapatnya yang masyhur itu hukumnya makruh. Yungdabul imam sholat asiriyah kadzur al-jahra bi ayati sajdah liyasma al-ma'mun fayattabi'uhu fi sujudihi. Disunahkan bagi imam meskipun itu sholat siriyah. Nah ini di Malikiyah yang beda tadi dengan Hanafiyah. Meskipun itu sholat siriyah seperti duhur, membaca ayat sajdah dengan jahar. Jadi pas membaca ayat sajdah itu, ya, menurut Malikiyah kalau seorang imam ada ayat sajdahnya, dia pas ayat sajdahnya tetap keras. Supaya apa? Supaya didengar oleh para makmum, supaya makmum mengikuti sujudnya dan tidak bingung. Ini menurut Malikiyah. Tapi kalau menurut Hanafiyah yang mendingan tidak perlu membaca surat atau ayat sajdah karena malah tahu-tahu membingungkan. Nah, tapi supaya nggak bingung menurut Malikiyah ini, ya, itu pas ayat sajdah itu dengan suara keras sehingga tidak membingungkan imam. Man tazawwaja sajdah fil qiraa'ah bi ayah aw ayataini yasjudu bila i'adatil qiraa'ah lima halli sajdah wa in tazawwaja bi katsirin yu'iduha aw yu'idul qiraa'ah li ayati sajdah sawa'un fis shalah walau bi fardin aw fi ghairiha. Jadi kalau seseorang, kemudian Ibu, seseorang membaca ayat sajdah tetapi nggak nyadar atau tidak tahu bahwa itu sajdah, apa mau lupa. Setelah itu sudah lewat lebih dari 2 ayat. Jadi lewat sudah 2 ayat tidak melakukan sujud tilawah. Maka apa yang dilakukan? Maka menurut Malikiyah dia harus mengulangi lagi membaca ayat sajdah. Selesai membaca ayat sajdah kemudian baru sujud tilawah. Karena kalau sudah terlalu jauh itu sudah tidak lagi disyariatkan. Oleh karena itu diulang lagi, ya, ini menurut Malikiyah. Kemudian selesai membaca ayat sajdah baru melakukan sujud tilawah. Yaitu sekarang menurut Hanabalah, la yasjudu al-mar'u sajdatat tilawah fil awqat al-manhiya anha allati la yazuzu fiha at-tatawu bis shalah khilafan lisyafi'iyah. Jadi kalau menurut Hanabalah, karena sujud tilawah ini dikiaskan atau dianalogikan dengan sholat, maka tidak boleh seseorang melakukan sujud tilawah di waktu-waktu, ya, yang sholat itu dilarang untuk dilaksanakan. Habis sholat subuh, ya, habis sholat asar, pada waktu matahari terbenam, berarti kan, pada waktu matahari terbit. Nah, ini ya menurut Hanabalah tidak boleh melakukan sujud tilawah. Karena apa? Karena dikiaskan, dianalogikan dengan sholat. Sholat aja, nah, gampangnya di waktu-waktu itu orang tidak boleh sholat, apalagi sujud tilawah. Nah, ini karena menurut Hanabalah dikiaskan dengan sholat. Tetapi menurut Syafi'iyah boleh. Jadi menurut Syafi'iyah itu boleh, tidak masalah. Tetapi menurut Hanabalah tidak boleh karena dikiaskan dengan sholat. Yang kedua, in qara'a sajdah fi sholat fi akhir surah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau orang dalam keadaan sholat kemudian membaca ayat sajdah, di ayat sajdahnya itu di akhir surah. Nah, jadi nggak mungkin lagi meneruskan, ya. Jadi di akhir surah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu menurut Hanabalah seperti Al-Alaq, ya. Nah, itu Al-Alaq kan di akhir itu. Nah, itu menurut Hanabalah ada 2 pilihan bagi orang tersebut. Pertama, dia rukuk kemudian sujud, dianggap rukuknya ini dianggap sudah sebagai sujud tilawah, ya kan? Jadi dia rukuk kemudian sujud. Nah, jadi tidak perlu sujud tilawah, bangun lagi baru rukuk. Jadi dia rukuk dulu terus kemudian sujud. Nah, dalam sujudnya ini sudah dianggap sebagai sujud tilawah juga di dalamnya. Atau dia lakukan sujud tilawah
ya, sujud tilawah, baru bangun, kemudian rukuk, baru kemudian sujud sholat. Jadi ada dua pilihan menurut Hanabalah. Jadi ada dua pilihan, rukuk kemudian sujud biasa, sehingga sujud sholat ini sudah dianggap berbarengan dengan sujud tilawah. Atau rukuk langsung sujud tilawah, bangun lagi, ya, bangun lagi, kemudian rukuk, baru kemudian sujud biasa, sujud sholat. Nah, bahkan ada sebagian ulama memberikan pilihan lagi. Jadi ada 3 pilihan jadinya. Jadi seperti tadi sujud tilawah, jadi sujud tilawah, kemudian bangun, nambah surah lagi atau nambah ayat yang lain yang tidak ada tidak ada ayat sajdahnya, baru kemudian rukuk, baru kemudian sujud sholat. Jadi ada 3 pilihan, ya, langsung sujud, langsung rukuk sujud, sujud tilawah, balik lagi rukuk sujud sholat, atau langsung sujud tilawah, balik nambah ayat, ya kan, tapi bukan ayat sajdah, ayat yang lain. Nah, kemudian baru rukuk, baru kemudian sujud sholat. Nah, bagaimana ini menurut Hanabalah jika orang itu berada di atas kendaraan, di mobil atau di yang lain gitu kan. Nah, jika di atas kendaraan maka dibolehkan, ini menurut Hanabalah dibolehkan yaitu dengan isyarat. Jadi dengan isyarat, ya, sujudnya dengan isyarat, ya, seperti sholat aja boleh, ya, apalagi sujud tilawah. Jadi tetap niat seperti kalau di bis umpama kan, seperti sholat tadi bersih dan sebagainya, tapi cukup dengan isyarat sujudnya. Tidak perlu sampai sujud di bawah gitu maksudnya. Jadi sujud dengan isyarat sudah cukup. Nah, ini di dalam Hanabalah juga sama. Jadi dimakruhkan bagi imam membaca ayat sajdah jika sholatnya itu sholat syiriah. Jadi sama dengan Hanafiyah, Hanabalah ini dimakruhkan. Jadi bagi imam membaca ayat sajdah sholatnya sholat syiriah. Karena apa? Karena itu akan membingungkan makmum. Jadi makmum jadi bingung. Nah, ini menurut Hanabalah. Kemudian yukrahu iktisarus sujud wa yang tazyal ayat allati fiha sujud fa yaqra'uha wa yasjudu fiha li'annahu laisa bimarwiin anis salaf lahu. Sama juga dengan tadi Hanafiyah, ya kan, tidak boleh jadi sengaja hanya ngambil ayat sajdah kemudian sujud meninggalkan ayat-ayat yang lain dalam surah tersebut. Jadi sama dengan Hanafiyah, itu juga dimakruhkan menurut Hanabalah. Nah, ini beberapa hukum Bapak sekalian terkait dengan sujud tilawah, dan pertemuan kita ini sudah habis, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu terkait dengan mungkin akhwal saksiyah, karena penting, ya. Jadi kehidupan kita yaitu bagaimana hukum cerai, Bapak dan Ibu. Ini penting karena secara fikihnya paling tidak untuk kehati-hatian kita. Jadi secara fikihnya itu bagaimana, ya. Itu kelihatan sepele, tapi ternyata kalau kita kaji secara fikih itu mendetail itu ya lumayan. Nah, dan banyak pertemuan itu, yaitu. Jadi nanti bagaimana secara fikih, bagaimana penerapannya hukum di Indonesia. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama, karena mau tidak mau itu yang sehari-hari dalam kehidupan kita, terutama yang masih berumah tangga. Jadi sehari-hari dalam kehidupan kita jangan sampai sebenarnya istri itu sudah kita cerai tapi kita tidak tahu, atau hal-hal yang sebagainya, hak dan kewajiban orang yang bercerai. Nah, itu bagaimana? Karena di Indonesia ini ngeri, Bapak dan Ibu. Jadi tidak lebih 5% orang yang melakukan perceraian yang melaksanakan kewajibannya, terutama dari pihak laki-laki. Jadi nggak nyampe 5%. 5% pun dipaksa lewat putusan belum tentu melaksanakan. Apalagi yang dengan secara sukarela, kesadaran atas kesadarannya sendiri bahwa itu sebuah kewajiban.
Jadi ini penting sekali ya, bagaimana secara fikih, bagaimana penerapannya hukum di Indonesia dan di negeri-negeri, negara-negara Arab di Timur Tengah. Nah, itu bagaimana penerapannya. Nah, nanti akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.